Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Herdiansah. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas soal-soal fisika, gerak dan aplikasinya. Nah, di sini saya sudah mempunyai soal gerak perpindahan suatu benda. Contoh, kamu bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur, lalu berbalik dan berjalan kembali ke barat sejauh 30 meter. Total jarak kamu tempuh adalah sebesar 100 meter. Akan tapi, perpindahan yang kamu lakukan hanya sebesar 40 meter, karena titik akhir kamu berada sekarang hanya sejauh 40 meter dari titik awal. Perhatikan gambar di samping, coba kalian perhatikan. Titik awal 0. Kalian berjalan sejauh 70 meter, kemudian putar arah sebanyak 30 meter. Maka titik akhir kamu berada sekarang hanya sejauh 40 meter. Kan karena kamu berbalik arah. Nah, kemudian untuk soal kedua, soal gerak lurus beraturan. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Di sini sudah ada satuannya, itu sudah sama. Dan kemudian kita cari jaraknya. Rumus kecepatan adalah V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kemudian dituliskan, kita akan mencari jarak. Nah, berarti jarak sama dengan V kali waktu, V kali T. Nah, kita masukkan angkanya. 18 km per jam dikali 2,5 jam sama dengan 45 km. Nah, jamnya itu kita coret, masing-masing kita coret ya, karena kan sama. Oke. Yang ketiga, soal gerak lurus berubah beraturan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 216 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut untuk dapat berhenti pada waktu 10 menit? Di sini sudah saya jabarkan. Untuk kecepatan pertama 216 km per jam, kita rubah ke meter per sekon. Nah, masing-masing kita kali. Nah, kita kali yang 216 km kita rubah ke meter. Jadi kita kali 1000. Dan kemudian untuk jamnya kita kali kita rubah jadi 3600 sekon atau detik. Nah, di sini saya sudah jumlah hasilnya sama dengan 60 meter per sekon, sudah dibagi. Nah, untuk kecepatan keduanya 0 meter per sekon. Dan untuk waktu pertama 0 sekon. Dan untuk waktu kedua sama dengan 10 menit, kita rubah ke detik. 10 menit kali 60 detik sama dengan 600 detik. Nah, untuk percepatan mobil adalah percepatan sama dengan kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama dibagi waktu kedua dikurang waktu pertama. Oke, langsung lanjut. Untuk tinggal masukin angkanya. 0 kurang 60 bagi 600 kurang 0. Nah, minus 60 dibagi 600 sama dengan 0 minus 0,1. Jadi percepatannya minus 0,1. Nah, jadi agar mobil dapat berhenti pada waktu 10 menit, kita butuh waktu percepatan sebesar minus 0,1 meter per sekon persegi, atau perlambatan sebesar 0,1 meter per sekon persegi. Nah, untuk soal nomor keempat, soal gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita lihat
Di sini saya sudah membuat gambarnya. Bola dilempar dari sebuah gedung dengan ketinggian gedung yaitu 100 meter. Ilustrasi seperti gambar di samping. Jika orang tersebut melempar ke atas dengan kecepatan 15 meter per sekon dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut, maka posisi bola setelah 5 sekon jika diukur dari tanah yaitu, kita harus lihat dulu untuk menyelesaikan soal ini, harus teliti dalam menentukan positif dan negatif dari besaran vektornya. Untuk itu, kita tentukan acuan atau titik nol dari koordinat. Nah, diketahui S0 sama dengan 100 meter, V0 sama dengan 15 meter per sekon, gravitasinya sama dengan minus 10 meter per sekon segi, dan untuk waktunya sama dengan 5 sekon. Ditanyakan jaraknya, S sama dengan jaraknya. Oke, jaraknya sama dengan S0 tambah V0 kali T tambah setengah A kali T pangkat 2. Nah, ini kan sudah diketahui, tinggal masuki angkanya. Jarak sama dengan 100 tambah 15 dikali 5 tambah setengah dikali minus 10 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 50 meter. Oke, lanjut untuk soal nomor terakhir, nomor 5. Sebuah motor awalnya bergerak dengan kecepatan yaitu 10 meter per sekon. Kemudian di depannya ada seekor sapi lewat dan akhirnya motor tersebut bergerak dengan kecepatan yakni 2 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Hitunglah perlambatan dari motor tersebut. Baik, di sini sudah diketahui. Nah, untuk kecepatannya sama dengan 10 meter per sekon. Untuk kecepatan keduanya 2 meter per sekon. Nah, untuk waktunya itu sebesar 4 sekon ditanya percepatan. Penyelesaiannya kita sudah lihat samping. Percepatan sama dengan dalam kurung kecepatan 2 dikurang kecepatan 1 bagi waktu kedua dikurangi waktu pertama. Nah, untuk penyelesaiannya langsung kita masukkan angkanya. Di situ sudah ada angkanya, kecepatan 2 sama dengan 2 meter per sekon dikurang kecepatan pertama 10 meter per sekon dibagi 4. Nah, jadi minus 8, 2 kurang 10 minus 8 dibagi 10. Nah, sama dengan minus 0,8 meter per sekon persegi. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam perkataan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.